Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Will berhasil mengalahkan sang raja terakhir, tapi dia juga masih belum mengerti kekuatan apa yang barusan ia keluarkan. Lalu para Evil Sentinel dan Evil Guard ini tiba-tiba muncul. Mereka semua terlihat panik karena energinya udah terkuras habis, dan pasti nggak akan sanggup untuk melawan mereka. Wagner dan Edward yang masih dalam perjalanan juga makin panik karena jarak mereka yang masih jauh. Hingga tiba-tiba dia adalah Aron Masterias Old King yang merupakan Raja Magia Vendor sekaligus penyihir terkuat. Melihat perlengkapan eksplorasi yang dibawa, Will menduga jika mereka baru aja kembali dari ekspedisi dungeon. Sang raja pun segera memuji kinerja bagus para bibit-bibit penyihir ini. Semua terlihat bahagia menikmati momen ini, dan gak lupa semua langsung menundukkan kepala untuk menghormati sang raja. Dan Will malah salfok sama sosok pemuda yang membawa karir besar ini. Dia terlihat terkejut karena sosok pedang masih hidup sampai sekarang. Dia pun lalu menghampiri dan menanyakan nama. Setelah itu memperkenalkan diri sebagai Finn. Pindah ke dua orang misterius yang merasa beruntung karena telah berhasil mengamankan sebuah benda. Dia berkata jika nggak sudi bertemu dengan mereka, dan sebagai bentuk perayaan karena berhasil menjalankan misi, salah satu di antara mereka berniat mengadakan pesta neraka. Sin lalu pindah ke Regarden, di mana prosesi pemakaman kepada para korban yang kesemuanya merupakan profesor pun sedang dilaksanakan. Mereka bergerak cepat untuk segera mencari pelaku pembantaian ini. Meskipun belum ada titik terang sampai detik ini, meski masih menyisakan luka dan masa pemulihan, tapi para siswa ini terlihat udah masuk sekolah seperti biasa. Saat sedang masih istirahat itu, mereka saling berdiskusi tentang siapa sebenarnya yang jadi pelaku pembantaian ini. Wagner nggak tahu, tapi dia percaya jika pelakunya adalah orang yang kuat. Sementara Colette masih nggak percaya jika Profesor Bruno juga menjadi korban. Julius merasa beruntung karena Masterias muncul di saat yang tepat. Sementara Liana merasakan keberuntungan yang sama karena gak harus mengorbankan nyawanya. Memang awalnya misi mengumpulkan orang-orang ini adalah agar bisa diakui pihak menara. Dan berkat kejadian ini pula, dia merasa bangga karena feelingnya memilih anggota masih tepat. Dia pun gak lupa mengucapkan rasa terima kasihnya pada semua. Dan untungnya Colette udah menyiapkan makanan untuk mengganjal rasa laparnya. Tapi Liana nggak pernah merasa puas dan meminta Colette untuk menyuapinya lagi dan lagi. Colette merasa jika Liana terlalu egois jika nggak menyisakan makanan untuk yang lain. Tapi dia menjelaskan jika sihir pertempuran jarak dekat yang dia gunakan menghabiskan banyak energi sihir dan staminanya, sehingga dia butuh asupan makanan untuk menggantikan itu semua. Berkat itu mereka semua tahu jika sosok sempurna yang disematkan padanya memiliki satu kelemahan juga. Untuk mengalihkan fokus, Liana mengajak mereka kembali ke topik utama. Dia memuji penilaian dan keberanian Will yang dianggap menyelamatkan mereka semua. Tapi Will mencoba merendah dan menyatakan jika itu adalah hasil kerjasama. Julius masih aja dendam. Dia menyatakan jika karena Will jugalah mereka semua hampir terbunuh. Apalagi saat awal merencanakan strategi, Will dianggap amat membebaninya. Sion masih penasaran kekuatan apa yang Will gunakan saat melahap sihir yang dia lepaskan. Lalu semua anggota juga nampak memuji aksi Will kala itu. Mereka juga menerka-nerka apakah itu termasuk sihir ataupun bukan.
Will sendiri mengaku juga nggak tahu kekuatan apa sebenarnya itu. Colette pun ngide untuk menanyakan hal itu pada Profesor Wagner. Liana juga menganggap jika teknik itu amat istimewa. Will lalu menanyakan apakah mereka mengetahui sosok pria mungil yang ikut ekspedisi dengan sang raja tempo hari. Liana yang membaca salah satu dokumen tua Owen Zaus mengaku jika pria itu pasti dari suku Fin. Mereka adalah sosok kurcaci yang nggak punya sihir, tapi pengetahuan mereka tentang dungeon amatlah luas. Berkat kemampuan spesial itu, udah sejak era Ratu Penyihir, mereka menjalin kontrak dengan pihak menara untuk menjadi pemandu dalam eksplorasi dungeon. Mereka juga dianggap aset penting untuk mencapai strata lanjutan. Will juga masih penasaran dari mana asal kekuatannya saat mengalahkan Grand Duke. あの遠征隊に小さな男の子がいたと思うんだけど。あれはきっとフィンの一族だ。迷宮開拓に力を貸す道案内人で。迷宮の道案内人。フィンの一族。Pindah ke Finn yang mendatangi kepala akademi Nenek Cauldron. Dia menanyakan sejauh mana ekspedisinya kali ini. Finn pun mengaku jika mereka udah mencapai strata 49. Dia pun segera menunjukkan oleh-oleh untuknya yang berupa potongan pedang. Cauldron meyakini jika itu adalah senjata yang dipakai dua orang misterius itu. Finn membenarkan dan menceritakan jika kelompoknya bertemu orang-orang itu di strata 40 dan memutuskan untuk melawan mereka. Meskipun harus kehilangan 20 penyihir senior, tapi untungnya mereka berhasil dilenyapkan. Finn bertaruh jika senjata pembunuh penyihir ini nggak muncul secara alami di dungeon, dan menduga jika ini adalah hasil eksperimen mereka. Cauldron kemudian menanyakan jika senjata ini diciptakan dari gabungan bahan-bahan dan material dari strata lanjutan. Tapi Finn gak mengiyakan, dia hanya diperintahkan untuk menyelidiki kembali ke dalam dungeon dan meminta Cauldron untuk mempelajari senjata itu terlebih dulu. Dia juga mengingatkan untuk tetap hati-hati karena kemungkinan ada oknum yang bekerja dari balik layar. Sora, お土産だ。遠征隊の拝命士が20人ほどやられたよ。40層で不審な連中に出くわしてそのまま戦闘。彼らはあそこで実験していた。そっちの解析は任せた。君たちも気をつけてくれ。構わないさ。 Lalu dia ingin membahas topik inti tentang Will yang disembunyikan darinya selama ini. Dia mengingatkan jika tugasnya adalah mengurusi tongkat sihir dan gak masuk ke ranah pedang yang jadi kewenangannya. Cauldron menjelaskan jika Will adalah muridnya yang ingin mempelajari sihir dan bercita-cita untuk jadi bagian dari magia Fender. Finn terdiam sejenak, lalu heran karena belum ada pedang yang ingin jadi tongkat sihir seperti ini. Cauldron mengiyakan, namun dia amat menantikan karena itu akan menjadi sebuah gebrakan besar. Finn pun membiarkannya dulu dan berjanji akan ikut campur dalam urusan ini mulai sekarang. なぜあの少年について僕に何も知らせなかった？マギアベンデの元へ行くため塔を登る気ですよ。はあ、いいだろう。もう少し彼は君たちに預けておこう。すべては天を超えんがために。 Pindah ke Will yang meskipun belum sembuh tapi udah mulai latihan berpedang lagi, yang tentu aja langsung diprotes Colette. Will mengaku nggak bisa berdiam diri karena masih banyak hal yang belum dia pahami. Dan tentu aja karena tujuannya untuk mencapai menara belum terwujud juga. Will membuat anggotanya heran karena dia masih punya energi untuk tetap latihan. Sampai-sampai beberapa anggota menjadi bertengkar karena opini masing-masing. Tapi Liana berpikiran positif jika kesungguhan dan ketulusannya lah yang dia jadikan kekuatan selama ini. Sion yang gerah mendengarnya tanpa memikirkan kondisi dengan pede menantang Will. Meski dilarang oleh Will, tapi Sion mengaku ingin menagih janji Will yang mengajaknya bertarung saat di festival sihir agung. Dia pun menantang Will untuk mengalahkannya agar bisa pergi ke menara. Dan tanpa ragu, Will menerima tantangan itu. Lalu, 僕と勝負しろ。落ちこぼれ。言っただろ。魔導大祭の時、約束を守れ。わかった。やろう。しよう。行くぞ。 Beberapa bulan berlalu, kelas telah kembali normal seperti biasa. Meski insiden praksis Akbar sebelumnya pasti memberi rasa trauma pada mereka, namun pihak akademi nggak akan membiarkan mereka berhenti untuk mengejar mimpi. Mengingat ini adalah tahun terakhir mereka, maka ujian terakhir pun harus dilaksanakan hari ini. Will sendiri mengaku telah melakukan segalanya sejak saat itu.
dan berjanji akan segera menyusul Elvaria ke atas menara. Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.